Iblis minta izin kepada Allah, ya Allah tolong izinkan aku mengakses kolbunya manusia. Apa kata Allah? Enggak diizinkan ente, tapi ente punya cara. Tidak langsung. Caranya apa? Tajri majrad dam. Kamu diizinkan mengakses lewat darah, tapi nggak boleh langsung ke jantung, karena jantung berhubungan dengan kolbu. Tapi karena darah itu nanti mengalir, berputar di dalam kolbu, inilah orang kalau tidak membersihkan kolbunya menjadi kolbu iblis. Itulah yang nanti kalau dibiarkan Pak pribadi ini merasa lebih, nanti lama-lama dia berani nyalain orang, bahkan bunuh orang yang beda sama dia, bahkan ngebom orang yang beda faham sama dia. Nanti di akhir zaman, ini kan akhir zaman sudah, mereka akan menjadi tentara Dajjal. Inilah yang masuk dalam imajinasi para pembuat seniman-seniman itu, jadi zombie itu adalah karakter dari atba'ud Dajjal. Nggak ada iman di kolbunya, hati-hati Pak ya. Maka pandanglah kolbu itu, bersihkan tiap hari. Jadi kalau mau istighfar, nggak hanya istighfar zahir, istighfar kolbu. Kalau kita udah masuk istighfar kolbu, siapa aja ngomong kita dengerin, siapa yang ngajar kita dengerin, khotibnya nggak menarik tetap kita doain. Tapi kalau iblis bersarang di kolbu lewat darah itu, karena dia bisa menguasai darah di mata, dia akan bilang, khotib bodoh, gitu Pak. Mulai itu, walaupun bapak ini ahli sunnah aswaja katanya, kolbunya juga jadi kolbu setan. Jadi jangan heran banyak nanti dai-dai yang katanya berpakaian aswaja ahli sunnah, tapi kolbunya sudah kolbu iblis. Apalagi yang bukan ahlus sunnah. Semoga Allah melindungi kolbu kita, amin ya rabbal alamin ya. Ini adalah makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dikenal sebagai salah satu tokoh sufi terkemuka dalam sejarah Islam, memiliki makam yang menjadi tujuan ziarah penting di Baghdad. Beliau terkenal karena ajaran-ajarannya yang mendalam tentang tasawuf dan kebijaksanaan spiritual. Makamnya yang terletak di Baghdad, Irak, sering dikunjungi oleh jutaan orang dari seluruh dunia, Masya Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani saat beliau sedang sakar, mabuk ma'rifat kewalian, apa kata beliau? Lagi duduk begini, kalian saksikan, kata beliau, semua wali itu di bawah telapak kakiku. Yang hadir ada sekitar 40 orang, di antaranya ada Imam Wali Majzub namanya Qutb Alban, gurunya Salahuddin Al-Ayubi yang menang perang salib dan menguasai Al-Quds. Maka kalau menguasai Al-Quds, pakai lagi ilmunya Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita menjelaskan itu belum selesai, orang sudah gak terima, dikira saya anti Palestin. Tidak, di dalam diri saya cinta, hubbu Palestin, mungkin lebih cinta dari ente yang ngomong-ngomong di luar itu. Karena kita faham kemenangannya Syekh Qutb Alban yang membimbing Salahuddin Al-Ayubi. Kemenangannya mesti bermakrifat. Kalau nggak makrifat nggak bisa. Nggak bisa dengan infial, dengan marah-marah nggak bisa. Donasi cuma 1.000, 2.000, sejuta, 2 juta, mungkin beberapa orang dan 10, 20. Itu udah ngerasa berjuang. Belum. Perjuangan tidak hanya di situ. Ad-doa silahul mu'min. Doa jangan berhenti, jangan marah-marah dulu. Ente marah-marah, doanya nggak naik. Baru donasi sedikit sudah merasa berjuang, riya namanya, syirik khafi. Biasa aja. Kita semua juga ingin menjadi pejuang kok di Al-Quds. Tapi tunggu saatnya, ada masanya. Kita nggak ada yang takut untuk berjuang, jihad tuh nggak ada. Tapi jihad dalam ilmu syariat Ahlus Sunnah wal Jamaah, fi makanihi wa fi zamanihi, ada tempat dan waktunya. Dan coba saksikan, tidak ada mujahid yang berhasil zaman dulu
kecuali mereka mengikuti manhaj Syekh Abdul Qadir Jilani. Kecuali yang sebelumnya tentu ikut manhaj sebelumnya. Itu 40 orang, percaya atau tidak? 10 orang, 40 orang tadi langsung datang sungkem ke Syekh Abdul Qadir Jilani, kakinya Syekh Abdul Qadir ditaruh di pundaknya. Itu wali kutub semua, 40 orang itu wali kutub semua. Ya. Itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Sayyidina Ali radiallahu anhu. He is an actor, in fact. I like to read about him and follow his examples in his purity and his. He was a very balanced and very wise man. 3 of them, Imam Ghazali, Sheikh Abdul Qadir Jilani, and my teacher, Sheikh Abdul Karim, who was a Mufti Iraq, and I've studied under him. Well, that depends on what is in that city. Mecca, Medina is our favorite. I like to go to spend time in Kuala Lumpur, Singapore, and Melbourne. These countries, it has lots of memories in my mind. Oh, the best of you is the best is his moral character. That's explain everything. Al-Fatiha. إياك نعبد وإياك نستعين. To you alone we worship, and from you alone we need help.